Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angela Merici Oktaviani, perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan Windy Prastika Ratu, Sisilia Yosin Novendra, dan Gabriela Tasya Permata Safira. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai flowchart. Sebelumnya, ada 3 alat dokumentasi sistem umum yang digunakan oleh akuntan. Yang pertama, aliran data diagram, yang kedua, diagram alir atau flowchart, dan yang ketiga, diagram proses bisnis. Dari ketiga alat ini, cara yang baik untuk mendapatkan pemahaman mengenai pengendalian internal otomatis dan manual penggunaan entitas adalah dengan menggunakan model proses bisnis atau flowchart untuk mendokumentasikan sistem. Karena dalam penggambaran grafik lebih mudah mengontrol kelemahan dan kekuatan. Terus, flowchart ini apa sih? Nah, flowchart atau diagram alir adalah teknik bergambar analisis yang digunakan untuk menggambarkan beberapa aspek sistem informasi dengan cara yang jelas, ringkas, dan logis. Bagian alur merekam bagaimana proses bisnis dilakukan dan bagaimana dokumen mengalir melalui organisasi. Bagian alur ini juga digunakan untuk menganalisis cara meningkatkan proses bisnis dan alur dokumen. Sebagian besar, bagian alur digambar menggunakan program perangkat lunak seperti Visio, Word, Excel, atau PowerPoint. Tujuan utama penggunaan flowchart adalah menyederhanakan rangkaian proses atau prosedur untuk memudahkan pemahaman pengguna terhadap informasi bersangkutan. Kemudian terdapat beberapa keuntungan dalam penggunaan flowchart. Yang pertama, sebagai dokumentasi prosedur kerja dalam ISO. Kedua, sebagai pedoman untuk menjalankan operasional. Ketiga, sebagian untuk melakukan pelatihan terhadap karyawan baru. Keempat, sebagai benchmark atau patokan. Kelima, sebagai peta kerja untuk mencegah terjadi kehilangan arah. Dan yang terakhir, untuk mempermudah pengambilan keputusan. Selanjutnya nih, ada pedoman pembuatan flowchart. Yang pertama, flowchart digambarkan dari halaman atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Kedua, aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan secara hati-hati, dan definisi ini harus dapat dimengerti oleh pembacanya. Ketiga, kapan aktivitas dimulai dan berakhir harus ditentukan secara jelas. Keempat, setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja. Contohnya, kata menghitung dalam kalimat menghitung pajak penjualan. Kelima, setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. Keenam, lingkup dan range dari aktivitas yang sedang digambarkan harus ditelusuri dengan hati-hati. Percabangan-percabangan yang memotong aktivitas yang sedang digambarkan tidak perlu digambarkan pada flowchart yang sama. Simbol konektor harus digunakan dan percabangannya diletakkan pada halaman yang terpisah atau hilangkan seluruhnya bila percabangannya tidak berkaitan dengan sistem. Terakhir, gunakan simbol-simbol flowchart yang standar. Sekarang kita akan melihat fungsi flowchart. Yang pertama, ada relationship. Flowchart dapat memberikan gambaran yang efektif, jelas, dan ringkas tentang prosedur logik. Teknik penyajian yang bersifat grafis akan lebih baik daripada uraian-uraian yang bersifat teks, khususnya dalam menyajikan logika-logika yang bersifat kompleks. Fungsi kedua adalah analisis. Dengan adanya pengungkapan yang jelas dalam model atau chart, maka para pembaca dapat dengan mudah melihat permasalahan atau memfokuskan perhatian pada area-area tertentu pada sistem informasi. Fungsi yang ketiga ada communication. Karena simbol-simbol yang digunakan mengikuti suatu standar tertentu yang sudah diakui secara umum, maka flowchart dapat merupakan alat bantu yang sangat efektif dalam mengkomunikasikan logika suatu masalah atau dalam mendokumentasikan logika tersebut. Kemudian ada simbol-simbol flowchart. Nah, simbol-simbol ini berguna untuk menggambarkan suatu proses transaksi yang digunakan perusahaan dan aliran data melalui sistem. Yang pertama ada simbol mulai, awal, atau selesai, akhir. Simbol ini biasanya dilambangkan dengan oval, lingkaran, ataupun kotak persegi panjang yang sudutnya dibulatkan. Kedua ada simbol proses atau kegiatan. Simbol ini biasanya berbentuk kotak persegi panjang.
Ketiga, ada simbol kondisional atau keputusan. Simbol ini biasanya dilambangkan dengan kotak yang berbentuk diamond, yang pada umumnya akan mempunyai output seperti ya atau tidak, benar atau salah. Keempat, simbol arah aliran. Simbol ini dilambangkan dengan panah yang menunjukkan ke proses selanjutnya. Terakhir, ada simbol masukan atau keluaran. Simbol ini dilambangkan dengan kotak berbentuk jajaran genjang. Di dalam flowchart sendiri terdapat berbagai simbol. Nah, simbol ini dikategorikan menjadi 4. Yang pertama, kategori input atau output simbol. Simbol ini menunjukkan input atau output yang dihasilkan dari suatu sistem. Bisa kita lihat di PPT ada berbagai simbol. Yang pertama, simbol dokumen. Keterangannya yaitu sebuah dokumen atau laporan. Dokumen atau laporan ini bisa merupakan hasil tulisan tangan maupun hasil coretan komputer. Kedua, ada rangkap dari sebuah dokumen. Rangkap dokumen diindikasikan dengan pemberian nomor dokumen pada sudut sebelah kanan simbol dokumen. Ketiga, ada simbol input atau output. Simbol ini menggambarkan setiap fungsi, input atau output dalam flowchart program. Simbol ini juga digunakan untuk menggambarkan jurnal dan buku besar dalam flowchart dokumen. Keempat, ada pengetikan online. Keterangannya yaitu memasukkan data menggunakan perangkat online seperti komputer personal. Kelima, ada simbol transmittal tape. Keterangannya yaitu kontrol total yang dibuat secara manual, digunakan dalam pengendalian untuk dibandingkan dengan total yang dihasilkan oleh komputer. Ketujuh, ada simbol terminal atau komputer personal. Keterangannya, simbol display dan simbol pengetikan online digunakan bersama-sama untuk menggambarkan terminal dan komputer personal. Kemudian selanjutnya ada simbol display. Simbol ini menggambarkan informasi yang ditampilkan oleh perangkat output online seperti monitor dan layar. Kategori kedua ada processing symbol. Simbol ini menunjukkan proses dari suatu data baik secara manual maupun secara elektronik. Simbol yang pertama yaitu pengolahan komputer. Keterangannya, fungsi pemrosesan yang dilakukan komputer biasanya menyebabkan perubahan data dan informasi. Simbol kedua yaitu operasi manual. Keterangannya yaitu memproses sesuatu secara manual. Ketiga, ada simbol operasi auxiliary. Keterangannya yaitu fungsi pemrosesan yang dijalankan suatu perangkat selain komputer. Dan terakhir, ada simbol operasi pengetikan offline. Keterangannya, suatu operasi dengan menggunakan perangkat pengetikan offline seperti cash register. Ketiga, ada storage symbol. Simbol ini menunjukkan di mana suatu data itu disimpan. Bisa dilihat bersama. Simbol yang pertama ada disk magnetic. Keterangannya yaitu data disimpan secara permanen di dalam disk magnetic yang digunakan sebagai master file dan database. Kedua, simbol tape magnetic. Keterangannya data disimpan dalam tape magnetic. Ketiga, ada simbol disket. Keterangannya yaitu data disimpan dalam disket. Keempat, ada penyimpanan online. Keterangannya data disimpan dalam file temporary dalam sebuah media direct access seperti sebuah disk. Terakhir, ada simbol arsip. Keterangannya, arsip dokumen yang disimpan secara manual. Huruf yang tercantum dalam simbol mengindikasikan urutan pengarsipan. N urut nomor, A urut abjad, T urut tanggal. Kategori terakhir ada flow and miscellaneous symbol. Simbol ini menunjukkan bagaimana arus dari data, di mana flowcharts dimulai atau berakhir, di mana keputusan itu dibuat, dan bagaimana menambahkan penjelasan atau catatan kecil dalam flowchart. Simbol yang pertama, arus dokumen atau proses. Keterangannya, arah aliran dokumen atau pemrosesan biasanya arusnya ke kanan atau ke bawah. Simbol kedua, arus data atau informasi. Arah arus data atau informasi seringkali digunakan untuk menunjukkan penggandaan data dari satu dokumen ke dokumen yang lain. Simbol ketiga adalah link komunikasi. Keterangannya, transmisi data dari satu lokasi ke lokasi yang lain melalui suatu jalur komunikasi. Keempat, ada simbol penghubung pada halaman yang sama. Keterangannya, menghubungkan aliran proses pada satu halaman yang sama. Simbol ini berguna untuk menghindari adanya garis-garis alur yang saling bersilangan. Kelima, ada simbol penghubung pada halaman yang berbeda.
Keterangannya yaitu arus masuk ke dalam suatu halaman atau arus keluar dari suatu halaman. Selanjutnya ada simbol terminal. Keterangannya yaitu awal, akhir, atau suatu titik interupsi dalam suatu program. Digunakan juga untuk mengindikasikan pihak eksternal. Akhir ada jenis flowchart. Yang pertama, jenis flowchart system. Flowchart system merupakan bagan yang menunjukkan ilustrasi alur kerja di dalam sistem secara keseluruhan. Bagan atau deskripsi secara grafik ini menjelaskan urutan dari tahapan prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Kedua adalah flowchart paperwork. Flowchart paperwork merupakan bagan yang menelusuri alur dari data yang ditulis melalui sistem. Kegunaan utama adalah untuk menelusuri alur form dan laporan sistem dari satu bagian ke bagian lainnya. Terakhir adalah flowchart program. Flowchart program merupakan hasil dari flowchart system yang merupakan keterangan lebih rinci dari penjelasan prosedur-prosedur di dalam sistem. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sampai berjumpa di presentasi selanjutnya.